Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Rizky Ramadiani, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, Provinsi Bengkulu, penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahyang. Di video kali ini saya akan membahas tentang identifikasi isu kontemporer yang ada di lingkup kerja di mana saya ditempatkan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk melengkapi tugas individu yang kedua, agenda 1, pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu tahun 2021. Untuk tugas kali ini, saya ingin menganalisis atau mengidentifikasi isu kontemporer di lingkungan tempat saya bekerja, yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami sama-sama apa sih isu kontemporer itu. Isu merupakan masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Sedangkan kontemporer merupakan pada masa kini atau sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik, sehingga solusi penyelesaiannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan masa sekarang. Adapun tahapan analisa isu kontemporer yaitu yang pertama membuat list isu kontemporer, dan yang kedua memilih isu prioritas tersebut dengan menggunakan teknik teori analisis yang ada. Nah, di sini ada teori analisis. Yang pertama, teori tapisan. Teori tapisan yaitu teori yang dilakukan dengan melihat dari sisi efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Yang kedua, metode APKL. Metode APKL adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi. Analisis APKL dilakukan dengan memberikan nilai positif atau negatif pada masing-masing kriteria aktual, problematik, kelayakan, dan kehalaian. Jika isu yang ditemukan memenuhi kriteria, maka diberi nilai positif. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria, diberi nilai negatif. Jika semua kriteria memiliki nilai positif, maka isu dinyatakan memenuhi persyaratan dan berkualitas. Jika tidak, maka isu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan kurang berkualitas. Tabel parameter APKL. Yang pertama, indikator aktual. Aktual adalah isu yang sedang terjadi atau dalam proses kejadian, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, atau isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi, bukan isu yang sudah lepas dari perhatian masyarakat atau isu yang sudah basi. Yang kedua, problematik. Problematik itu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Yang ketiga, kehalayakan, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat pelanggan pada umumnya, dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang tertentu saja. Dan yang keempat, layak. Isu yang masuk akal, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, metode yang ketiga dari teori analisis yaitu metode USG.
Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu harus diselesaikan. Adapun kepanjangan dari USG yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut untuk diselesaikan. Seriousness adalah seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu itu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Seriousness dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan dan membahayakan sistem atau tidak. Yang ketiga, growth. Growth adalah seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Data atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan metode USG yaitu hasil analisa situasi, informasi tentang sumber daya yang dimiliki, dokumen tentang perundang-undangan, peraturan, serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari strength yang artinya kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, artinya peluang, dan threat yang artinya ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Yang terakhir ada analisis fishbone. Analisis fishbone adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada. Pada tugas analisis isu kontemporer kali ini, saya mengambil ruang lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahyang, yang dimana saya ditugaskan saat ini. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahyang terletak di Provinsi Bengkulu, memiliki 5 seksi atau bidang. Yang pertama, seksi survei dan pemetaan, seksi penetapan hak dan pendaftaran, seksi penataan dan pemberdayaan, seksi pengadaan tanah dan pengembangan, seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Dan saat ini saya ditempatkan di seksi penataan dan pemberdayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Pasal 45, Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, land reform, dan konsolidasi tanah. Berikut adalah beberapa kendala atau isu kontemporer ditapis dengan menggunakan metode USG. Tapi sebelum itu, kita harus mengenal dulu interval penentuan prioritasnya. Angka 1 menjelaskan kalau isu tersebut sangat tidak mendesak. Angka 2 tidak mendesak.
angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak. Adapun isu kontemporer di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahyang yang dapat saya simpulkan, yang pertama, belum optimalnya penataan arsip dan evidence kegiatan. Dengan nilai urgensi 3, seriousness 3, dan growth 4, totalnya 10. Dan yang kedua, kurangnya koordinasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan pekerjaan tugas dan fungsi. Dengan nilai urgensi 5, seriousness 4, growth 5, dengan total 14. Dari nilai-nilai tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang nomor 2 lebih tinggi totalnya dibandingkan yang pertama. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa untuk isu kontemporer saat ini yang dapat kita angkat yaitu kurangnya koordinasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan pekerjaan tugas dan fungsi. Setelah kita mendapatkan isu prioritas yang akan kita angkat, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisa fishbone sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat analisa fishbone di bawah, bahwa man, metode, administration, dan material. Rekomendasi penyelesaian isu tersebut yaitu untuk subpermasalahan kualitas pegawai ASN yang kurang teliti dan kurang pelatihan, alternatif penyelesaiannya meningkatkan kualitas koreksi pada setiap berkas dan mengadakan pelatihan internal. Hasil yang kita harapkan, peningkatan kualitas ASN sehingga tugas dapat dilakukan dengan lebih efisien. Yang kedua, subpermasalahannya, administrasi yang belum rapi, yaitu tidak ada BAS dan ada dokumen berkas permohonan yang tidak ada. Alternatif penyelesaiannya, membuat sistem aplikasi terpadu berbasis IT untuk memudahkan tracking berkas, mewajibkan adanya BAS dalam setiap rotasi pegawai. Hasil yang kita harapkan, memudahkan pegawai dalam pengecekan dan tracking data berkas dokumen sehingga tidak ada yang hilang. Yang ketiga, subpermasalahannya, pembagian beban kerja yang kurang merata. Alternatif penyelesaiannya, sinkronisasi antara pimpinan dan staf tentang penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang menjadi tanggungan. Hasil yang diharapkan, memaksimalkan penyerapan tenaga pegawai ASN. Dan yang terakhir, keterbatasan sarana penunjang. Percepatan pengadaan sarana dan fasilitas bagi seluruh pegawai ASN adalah alternatif penyelesaiannya. Hasil yang diharapkan, memudahkan pegawai ASN dalam melakukan tugasnya. Sekian video identifikasi isu kontemporer dari saya untuk melengkapi tugas individu yang kedua agenda 1 pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.